Satu tantangannya, satu aja, SDM. Tahu SDM ya? SDM, sumber daya Apa manusia. itu SDM? Iya, itu benernya. Yang salahnya Heeh. sumber dari masalah, kan gitu. Selalu lah. Kita ini apa namanya penelitian di mana-mana selalu the man behind the system. Sistem kita Mhm. sudah benahi, sudah sempurna, tapi ada manusia-manusia yang masih kita butuhkan. Itu yang terus kita akan kelola. Kita akan tata kelola dengan baik, dengan pelatihan-pelatihan, dengan apa ya sistem yang benar. Manusia ini itu yang susah, sumber daya manusia Mhm. ini yang paling susah. Itu yang hambatan dan tantangan, bukan hambatannya, Mhm. tantangan terbesar kami dalam membenahi kan begitu. Sistem sudah solid sekali kan begitu. Mhm. Hanya Berarti satu tantangannya. Yang lainnya heeh. ya Heeh. biasa-biasalah kan begitu. Biasa ya Pak. Kalau terkait dengan investasi dan pendanaan gitu-gitu kan biasa ini jadi masalah juga Pak. Kalau di emiten-emiten konstruksi lain mungkin gitu. Kalau dari Pak Darmo sendiri ngelihat ini seperti apa Pak? Kalau di emiten karya challenges untuk pendanaan itu ya kami tidak ada sih karena Hmm. malah dana-dana yang di apa namanya disiapkan oleh perbankan pun masih kita pakai hanya seperberapanya, tidak full Hmm. juga kan begitu, sehingga kami itu tadi kembali lagi pola pola pemilihan tender ataupun pola pemilihan calon calon pemberi kerja kami itu yang kami pilih Mhm. yang Hmm. bisa self financing, bahwa proyek itu yang bisa membiayai selama proyek berlangsung. Itu yang kita Hmm. akan lebih fokus di sana, kan begitu. Jangan mengambil proyek yang pembayarannya sorry to say minimal 6 bulan, minimal Iya. 4 bulan, itu yang bisa mengganggu cash flow dari perusahaan, kan begitu. Baik, baik, Pak. Tapi kalau boleh bicara teknis sedikit nih, Pak, terkait dengan emiten-emiten karya gitu. Idealnya itu sebenarnya pembayaran berapa bulan gitu, Pak? Dan kemudian eh, apakah ini terkait juga dengan terms of payment atau apa gitu yang biasa menghambat akhirnya eh, pengelolaan manajemen keuangan dari sebuah emiten karya? Karena kan ada terms of payment yang benar-benar dibayarnya itu pas proyek udah selesai ada gitu. Ada yang di awal malah dia udah dibayar 50% atau 60% juga ada Itu gitu. asik. Nah, itu asik itu. Itu Nah, yang kita cari itu. Itu yang kita cari itu. Itu yang kita iya, cari iya. kan itu. Begini, Untuk baik. idealnya gimana nih, Pak? Idealnya sih 1 bulan sampai 2 bulan itu sudah Mhm. wajar. Tapi ada lagi yang proyek-proyek yaitu lagi yang proyek-proyek yang high risk building, kita nggak nyebut nama ya, itu Iya. biasanya term of payment-nya turnkey. Turnkey itu adalah Hmm. Anda selesaikan full baru kita bayar. Itu yang Oh. kami benar-benar antisipasi, nggak mungkin pernah karya masuk ke sana kan begitu. Hmm. Kita paling nggak suka Oke. dan nggak mau kan begitu, paling Mantap. maksimal 2 bulan, Iya 60 benar-benar, hari Pak. itu yang kami bisa bisa kerjakan. Ada lagi tidak semua pemerintah ya, ada lagi swasta, tidak menyebut Mhm. nama juga, swasta juga itu menyerahkan apa namanya kontrak aja itu sampai 4 bulan, ada gitu. Itu ada Hmm. beneran itu. 4 bulan aja baru kontrak itu turun. Nah kita untuk Hmm. menagih mendapatkan DP masih 2 months later. Berarti totally 6 bulan. Dan 6 bulan ini kita masih udah kerja, udah fisiknya udah Mhm. 50%. Berarti kita membiayai proyek itu 50%, lu bayangin. Lu gila. Iya, iya. Berarti kita menggarami lautan. Dong mereka yang Iya, punya duit kok kita yang disuruh garamin kan gitu. betul Pak. Iya, ini kan otomatis kalau sampai terjadi kan akan benar-benar mendrag down rasio keuangan perusahaan ya Pak ke depannya Pastinya pasti. cash flow-nya Heeh. yang kena pasti cash flow-nya yang Iya, kena iya. pasti kan gitu. Yang Mm-mm. semula dana perbankan standby parkir kita pakai semua sampai over limit, malah Hmm. berjalan di saldo negatif kan begitu. Iya, 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 iya. Baik, baik. Wah, ini saya belajar banyak nih Pak Enggak tentang lah, termin saya kalau termin termin di project. capital market belajar belajar sama Anda berdua kalau di capital market ya.
Kebalik, Pak. Habis itu dia aja, Silakan Pak. Bro Jim ada yang mau ditanyakan nih, Pak. Gimana Just want to gimana? make sure sih, Pak, gitu. Mau konfirmasi aja gitu kan, akhir-akhir ini memang kita tahu ya, beberapa tahun terakhir banyak tuh proyek-proyek turnkey yang tadi Bapak bilang ya, di counter pakai Mm-mm. SKBDN, pakai pakai LC juga. Itu kita Mm, semua nggak mau mm-mm. ya, Pak, ya. Kita ambil gitu-gitu ya, Pak. Kalau SKPDN masih oke, Masih oke. jangan salah. Beda. Nah, yang paling bahaya itu adalah turnkey. Karena SKPDN ataupun LC itu Mm-mm. bisa kita hitung dengan diskonto, kan begitu. Asal Mm. semua persyaratan komplit, 1 bulan malah bisa cair. Bank yang Oh. menalangi lah, tanda kutip ya, menalangi kita, kan begitu. Itu istilahnya kan diskonto, kan begitu. Heeh. Udah kita bisa hitungkan bunga diskonto berapa, kita masukkan dalam penawaran offeringnya kita kepada calon pemberi kerja, kan begitu. Oh, oke 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 oke. Yang Wah, paling parah adalah turnkey. Itu yang paling parah iya itu. iya. Itu sudah. Apa ya, Pak ya? Kan begitu. Oke, oke. Iya iya. Pak, sorry, Pak. Mohon izin, saya ada satu pertanyaan, Pak. Tapi ini mungkin pertanyaannya cukup cukup tipikal analis question sih, Pak, sebetulnya gitu. Iya. Kita kan lihat beberapa jenis building material ini kan naik ya, Pak ya. Ini di beberapa bulan terakhir Mhm. mungkin dari tahun lalu kita ngeliat harga besi baja naik karena nikelnya Iya. juga naik. Kita juga ngeliat dari awal tahun beberapa pemain semen besar juga udah mulai naikin harga gitu, Pak. Nah, Mm-mm. kalau boleh tahu nih, Pak, sebetulnya kita dalam posisi seperti apa ya? Karena kan ini kan jadi kenaikan kos untuk para pemberi kerja nih, Pak, gitu. Sedangkan kan kita Mhm. juga bisa mungkin kita mau pass on ke mereka juga karena nanggung nih, Pak, kena perbedaan dari gap margin tadi kan, Pak, gitu. Mhm. Posisi sekarang kurang lebih seperti apa sih, Pak? Apakah kita ini dalam mungkin apa ya, better planning position gitu dibandingkan tahun lalu mungkin atau gimana gitu, Pak? Ataukah bisa mungkin dalam itu kita ngitung RAB-nya bisa kita pass on dan pemberi kerjanya mungkin sekarang udah kayak bisa mengerti gitu, Pak? Nah, itu. Kalau yang kita ada dua ya. Kontrak yang sudah kita on hand, tapi kita hitungnya itu dengan harga yang notabene belum sebelum kenaikan. Itu sudah menjadi resiko semua konstruksi ya, kan begitu. Karena kita Mhm. sudah terlanjur memberikan offering dan sudah deal dan Mhm. turun kontrak. Itu yang memang tidak bisa dipungkiri, itu menggerus laba yang seharusnya kita dapatkan sekian, pasti akan tergerus, kan begitu. Mhm. Tapi kalau yang proyek-proyek yang belum on hand, kita menyesuaikan. Contoh kata harga besi sekarang 10.000. Apa namanya, nanti penawaran ini berlaku sampai 3 bulan. Nah, 3 bulannya kita Mhm. prediksi ini harga besinya mau naik ke berapa? 11.000 kah atau 12.000 kah? Itu yang kita sudah masuk submit ke offering kita yang ke calon pemberi kerja, kan begitu. Oke, Yang berarti jadi untuk masalah adalah kenaikan bahan yang signifikan, yang continue kenaikan terus. Ini yang bahaya malah ke pemberi kerjanya, sehingga pemberi kerjanya menghold, tidak jadi bangun. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga supaya ini harus berhenti nih, ya kenaikan BBM ini harus kembali normal lah, kan begitu ya. Nggak perlu turun tapi harus normal. Harga dipatok sekian, kan begitu. Itu yang harapan para pelaku usaha ini, kan begitu. Tidak, kita nggak punya pedoman saat ini, kan begitu. Ini mau naik ke berapa sih, kan begitu. Oke, Iya oke. iya iya. Ya, Tapi Pak, sorry, ya silakan, silakan Pak. silakan. Lanjut dulu nih Bro Jim. Nah, Nanti saya bisa kepikiran nyambungin, nih, Pak. saya bisa nyambungin nih. Saya jadi Seru-seru kepikiran, soalnya. ada ongoing 5 project ya, Pak ya. Sedangkan kan ya tadi kan dibilang konstruksi ini bukan manufacturing gitu, tapi kan Heeh. tetap SDM tadi kan jadi masalah ya, Pak, salah satunya gitu. Sebenarnya kapasitas kita, Pak, dalam mengerjain proyek itu sebesar apa sih, Pak, dari kita nih, Pak? Kapasitas maksudnya gimana ini? Lebih eksplisit gimana ini? Jadi kan Kemampuan kita SDM ada gitu ya maksudnya. 5 ongoing project ya, Pak ya. Sedangkan kan Ya, kita tahu sendiri kalau misalnya kita ngerjain project itu kita harus punya project manager lah, kita harus punya mandornya lah ya, gitu. ya. Nah, kapasitas kita dalam mungkin dalam lingkup SDM nih, Pak. Sebanyak apa yang bisa kita lakukan secara paralel nih, Pak, maksudnya? Untuk Bro Jim sama Bro Nil tahu, kita dulu di sebelum pandemi masih rame-ramenya di ini ya, di tahun 2017, 2016
itu Ya. kita sampai bisa menghandle 12 project dalam setahun. Wow. 12 project. Dalam Berarti waktu kalau ini berapa? Oke. lima masih kita masih open, masih kapasitas kita masih terbuka untuk mencapai ya minimal 5 kali lagi, 5 proyek lagi nanti kita masih bisa pegang erat, masih bisa terkontrol gitu. Oke, oke, oke. Dan ini Kita, project-project gede nah, semua. tadi buat teman-teman ini udah confirm nih bahwa nggak ada bottleneck ya teman-teman ya, dari at least dari production kita nih gitu. Ternyata kapasitas Oh kita tidak, masih gede gitu. masih, masih, Tapi aman masih pada IKN aman nih tahun depan ya Pak ya. aman, aman. Ditunggu, Pak. Tinggal satu itu masalahnya. Saya punya PR itu membenahi SDM itu tadi, yang ya SDM. sumber dari Hmm. masalah ini yang kita harus benahi, benar-benar kan Sumber itu. dari masalah. Oke. Oke, Pak Darmo, saya pengen tanya nih, ini masih terkait dengan tadi yang Bro Jim tanya juga terkait dengan kenaikan harga bahan baku dan lain sebagainya. Ini kan tadi Pak Darmo bilang lebih berpengaruhnya kepada pemberi kerja, gitu ya Pak ya. Nah, Yes. apakah ini suatu hari nanti bisa jadi satu apa ya? Satu permasalahan terkait dengan akhirnya jumlah kerjaan yang bisa diberi itu berkurang gitu Pak, atau mungkin nilainya menurun, atau mungkin proyeknya di on hold gitu. Itu kalau Pak Darmo lihat ke depannya ada potensi nggak ke arah sana? Ada, karena Mm-mm. kenapa kami ini emiten karya selalu dua tadi. Kalau Bro Jim, Mm-mm. Bro Daniel ingat tadi, Mm-mm. kita swasta sama pemerintah. Ada, dulu Oh. pernah, Mm-mm. pernah dulu swasta benar-benar tiarap. Di tahun 2000, perubahan dari Pak SBY ke Pak Jokowi, pemilu di Heeh. tahun berapa itu? 2000, berarti 2009, 2000 berapa itu? Pemilu itu. Saya masih ingat, Mm-mm. swasta berhenti semua itu. Tapi Hmm. kita main di pemerintah, kan begitu. Jalan pemerintah lebih lebih kenceng lagi, kan begitu. Lah berbeda berbalik 180 derajat pada waktu pandemi. Pandemi Hmm. pemerintah benar-benar remnya karena dananya dialihkan semua ke COVID, kan begitu. Dan karena COVID, Mm-mm. swasta masih terus berputar. Saya ingat itu tahun berapa itu pemilu Heeh. berarti di tahun 2000 berapa 2000, itu ya, Pak 2014 ya Pak ya. SBY, ya itu sekitar itu berarti. Saya ingat pokoknya Pak Oh. SBY, begitu ganti ganti Pak Jokowi itu, wah swasta benar-benar wait and see, Oh. wait and see-nya Iya, iya. lumayan lama itu, hampir setahun lebih itu, kan begitu. Oke, oke. Sehingga nanti Pak, kalau kita kaitin sedikit, gimana nih Pak Darmo ngelihat di tahun 2024 nanti kan katanya bakal di semester pertama gitu ya pemilunya ya. Iya, Nah, ini iya gimana nih betul. tantangan pergantian presiden lagi nih? Karena untuk emiten Bapak ini kan udah berkali-kali ngelewatin krisis, Iya, udah lolos semuanya kan. Nah, pergantian presiden yang kedua nih Pak berarti. pastinya kemungkinan besar ya, bukan pasti lah ya, Iya. kemungkinan besar swasta akan wait and see seperti yang dulu lagi. Hmm. Kalau ini kan sudah 2 kali, Hmm. karena ini kan sudah 2 kali Mm-mm. periode, kecuali Iya. Pak Presiden mau ketiga. Nah itu enak itu kan Mm-mm. begitu, Hmm. supaya kontrak estafetnya terus berjalan kan itu ya. harapan itu harapan harapan, tapi nggak mungkin lagi. Kayaknya nggak mungkin Tapi nggak mungkin, melanggar iya. konstitusi nanti. Iya, 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 betul, betul. Betul, Pak Darmo. Ini menarik ya, berarti akan Kemungkinan wait besar and see. swasta seperti yang dulu lagi, swasta pasti akan wait and see. Kita lihat, Hmm. pasti swasta akan wait and see. Nah, kita akan genjot di pemerintahnya, kan begitu, di pemerintahan, proyek pemerintahan. Oke, oke, oke. Berarti udah ada ininya lah ya, safety switch-nya gitu. Jadi kalau kondisi kayak gini Pastinya, harus switch, ya, ke arah pastinya, sana. pastinya, pastinya. Oke, oke, oke. Pak Darmo, ini nggak berasa udah mau sejam kita ngobrol-ngobrol. Saya boleh Oh, kasih iya, satu 2 jam ya. pertanyaan terakhir. Iya, udah mau sejam loh Pak ini. Seru, seru Pak. Gak Saya kerasa, belajar gak dan kerasa. banyak dapat insight nih, Pak. Tapi satu pertanyaan terakhir nih untuk Pak Silakan. Darmo. Harapannya Pak untuk emiten konstruksi pada umumnya dan juga emiten Bapak sendiri ini ke depannya seperti apa Pak? Nah, harapan kami emiten karya untuk teman-teman emiten konstruksi lainnya, ayolah kita semua
berfokus di profitnya, kan begitu ya. Jangan terfokus dengan omset, karena itu tidak baik, tidak baik untuk perusahaan kita sendiri, kan begitu. Dan untuk emiten karya sendiri, kita akan terpacu juga untuk mencapai apa-apa yang sudah menjadi target dan goal kami di kuartal keempat tahun 2022 ini, kan begitu. Dan siap menghadapi pemilu tahun 2024. Mantap. Dan semoga proyek IKN-nya goal ya Pak. Amin, 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 amin.